1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia yang adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengampuni dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
baca apa? Kami juga mau dengar. Oh, adik-adik mau dengar juga? Kak Yos barusan baca dari Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Nah, sudah jelaskan perintah Tuhan bagi kita? Karena itu, ayo beribadah dengan sungguh-sungguh adik-adik. Selamat beribadah. Waduh, ini sudah waktunya. Tapi yang ditunggu-tunggu belum datang nih. Udah jam 8 ya. Kemana ini ya? Ah, ini dia Kak Melinya. Sudah datang. Gimana kabarnya Kak? Baik, Kak. Yuk, sudah jam 8. Kita sapa adik-adik semua. Halo adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, ayo siapkan diri kita untuk beribadah hari ini. Iya Kak, kita itu loh masih bersyukur. Tiap hari kita harus bersyukur Kak. Kita mengingat minggu lalu kita merayakan Paskah, merayakan Yesus yang hidup. Dan hari ini kita mau memuji Tuhan dengan pujian Rayakan Yesus, rayakan. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga yang mengasihi kami bersyukur ya Tuhan, jikalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Meskipun beberapa kami masih online, tapi kami juga bersyukur ya Tuhan, beberapa teman-teman kami juga boleh mulai tatap muka dalam ibadah kami. Tuhan, berkatilah kami semua saat kami beribadah pada pagi hari ini. Tolong kami, pakai mulut kami untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pakai telinga kami untuk mendengarkan firman dengan baik. Berkatilah kami semua Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.
sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita harus jadi anak yang bagaimana, Kak Mel? Yang setia dong, Kak. Oh, yang setia? Oh, kalau begitu ini ada lagunya. Aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Rajin baca Alkitab, tidak lupa berdoa, taati firman Tuhan, ayo tumbuh bersama, ayo. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Rajin baca Alkitab, tidak lupa berdoa, taati firman Tuhan, ayo tumbuh bersama, ayo. Tua Kak, aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh, jadi anak yang bertumbuh, jadi anak yang bertumbuh. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan Ajarku Mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan.
Hai Mei. Halo. Halo Kak Erik. Yuk, ayo. Hai Kak Mel. Ya, halo. Halo Kak Yosep. Halo. Ada pertanyaan nih. Kapan terakhir Meme ngomong aku mengasihimu pada mama atau papa? Lupa. Jawab pertanyaan ini ya. Tadi sebelum berangkat, ada kesempatan nggak ngomong aku mengasihimu pada salah satu anggota keluarga? Sempat sih, Kak. Sempat bilang sih. Seberapa sering Kak Meli mengucapkan aku mengasihimu pada mama atau papa? Nggak pernah. What? Ada pertanyaan nih. Kak Yosef berani nggak bilang aku mengasihi Yesus? Berani. Apa buktinya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang selalu kami nikmati setiap hari. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami. Sampai saat ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami bisa mendengar dengan baik dan sungguh. Sehingga apa yang akan kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitabnya dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Kak Nana tunggu ya sampai adik-adik siap. Sudah siap? Kalau sudah, kita akan baca bersama. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Adik-adik,
Saat pertama kali baca ayat ini, Kak Nana jadi berpikir, kenapa Yesus sampai bertanya hal yang sama untuk kedua kali, bahkan ketiga kali kepada Petrus? Sebenarnya jawaban apa yang ingin Tuhan dengar? Yesus ini Maha tahu. Tuhan bisa melihat hati seseorang. Terus kenapa bertanya? Kak Nana membayangkan berada di posisi Petrus saat itu. Bagaimana ya perasaan Petrus? Apakah Yesus meragukan kasih Petrus? Mungkin Petrus menjadi sedih ya. Mari kita lihat masa lalu Petrus yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Begitu dia menyadari kesalahannya, dia pun menangis terseduh-seduh dan menyesalinya. Bahkan hal itu belum dilakukan Petrus sekalipun. Yesus sudah lebih dahulu mengetahuinya. Terus, apakah Yesus bertanya kepada Petrus karena Yesus ingin mengungkit kesalahannya? Karena Yesus masih sakit hati dan masih menyimpan dendam? Oh tidak, tidak sama sekali. Yesus itu Maha Kasih, Maha mengampuni. Jadi jelas bukan itu alasannya. Mungkin Yesus ingin mendengar bahwa Petrus mengasihinya. Ini seperti ingin mendengar sebuah pengakuan Petrus ya. Meskipun sudah tahu. Karena kalimat ini indah untuk didengar. Siapa yang tidak suka kalimat yang diucapkan dengan tulus? Nana, aku mengasihimu. Wah, hati bisa berbunga-bunga, bisa ceria sepanjang hari, bisa senyum-senyum sendiri. Saat Petrus mengakui kasihnya kepada Yesus, maka Yesus meminta bukti. Gembalakanlah domba-dombaku. Perintah ini juga diucapkan 3 kali. Kata Tuhan, kalau kamu mengasihi aku, maka gembalakanlah domba-dombaku. Ya Kak Nana mengerti dari ucapan Yesus ini. Nana, kalau kamu mengasihi aku, maka jangan ngomong aja. Buktikanlah, turutilah perintahku, ambil bagian dalam pelayanan. Dan pada saat Kak Nana sudah mengambil bagian dalam pelayanan bertahun-tahun lamanya, Kak Nana jadi mengerti. Kenapa Yesus bertanya 3 kali dalam ayat yang baru saja kita baca. Ada makna tersembunyi yang pelan-pelan Kak Nana pahami. Mengembalakan domba, ambil bagian dalam pelayanan, perintah ini tidak mudah. Ada pengorbanan, ada usaha untuk melepaskan atau meninggalkan hal-hal yang kita sukai tapi Tuhan tidak suka. Ada kalanya Kak Nana menangis dan ingin menyerah. Ada juga saatnya secara fisik dan pikiran merasa lelah. Ada saatnya Kak Nana merasa marah, merasa tidak adil. Ayat tadi membuat Kak Nana mengerti kenapa Tuhan sampai bertanya berkali-kali. Tuhan ingin tahu, kalau kita mengalami banyak kesulitan, apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Kalau banyak hal terjadi,
Apakah kita setia melakukan pelayanan? Kalau tidak ada yang mendukung, apakah tetap mengasihi Yesus? Kalau banyak halangan, apakah dengan mudah berhenti pelayanan? Itulah sebabnya adik-adik, pertanyaan yang sama sampai ditanyakan berkali-kali. Tuhan ingin tahu, sejauh mana kita tetap setia. Seperti sebuah peringatan. Ini tidak akan mudah. Kamu maukah tetap mengasihiku? Dan jawaban yang ingin Tuhan dengar, iya Tuhan, aku mengasihimu dan akan terus mengasihimu. Kak Nana kasih contoh ya. Kak Nana kenal beberapa adik-adik dengan suara merdu dan pandai menyanyi. Saat memutuskan untuk mengambil bagian dalam pelayanan, maka harus rela mengurangi waktu bermain diganti latihan. Kadang menahan lapar sampai latihan selesai. Pernah juga sampai kehujanan, kelelahan. Harus berkorban uang saku sendiri untuk transportasi berangkat untuk latihan atau tampil di gereja. Harus ditegur kakak pelatih biar nyanyinya bagus. Membagi waktu, mengerjakan PR atau belajar untuk ujian. Tapi saat tampil malah diejek karena nggak punya baju baru. Atau ada yang berkomentar kalau penampilannya tidak bagus. Atau beberapa kritik yang menyakiti hati lainnya. Apakah apabila Tuhan bertanya, masihkah kamu mengasihiku? Apakah kamu masih mau terus ambil bagian dalam pelayanan? Meski tidak mudah, meski menemui banyak kesulitan. Adik-adik berani nggak bilang, iya Tuhan, aku mengasihimu dan akan terus mengambil bagian dalam pelayanan. Seperti Petrus. Petrus yang masa lalunya tidak membanggakan. Dia menyelamatkan diri sendiri dan takut terjadi sesuatu, maka ia menyangkal Yesus 3 kali, pura-pura nggak kenal Yesus. Tapi Petrus tutup usia dengan cara terhormat. Mati sebagai orang kepercayaan Yesus. Sampai mati disalib terbalik, dia tetap setia. Dia tetap taat pada pelayanannya. Tuhan sudah ingatkan 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan seolah-olah mengatakan, Petrus, apabila kamu mengalami kesulitan, apakah engkau akan tetap mengasihi aku? Apakah engkau yakin, Petrus? Apakah engkau tetap setia, Petrus? Dan Petrus menjawab, iya, aku akan tetap mengasihimu. Di ayat selanjutnya, ayat 18 dan 19, Tuhan Yesus yang Maha Tahu segala sesuatu, bahkan yang belum terjadi, mengingatkan bahwa Petrus akan mengalami hal yang tidak dikehendaki, mengalami hal yang sangat sulit. Mati dibunuh. Dan itulah yang terjadi. Petrus mati disalibkan terbalik. Sungguh dengan cara yang sangat tidak layak. Di bawah perintah Kaisar Nero, kematian Petrus untuk memuliakan Allah. Semua orang yang ada pada saat itu, yang melihat, yang mendengar peristiwa itu, adalah saksi kesetiaan Petrus. Adik-adik akan merasa, Kak Nana, apakah aku juga harus mengikuti jejak Petrus untuk mati disalib terbalik?
Adik-adik, ikuti saja jejak Petrus untuk jadi orang kepercayaan Yesus. Di sekolah, di gereja, di rumah, di sekolah minggu, dimanapun berusahalah untuk tetap jadi orang kepercayaan. Bertanggung jawablah atas apapun yang sudah dipercayakan. Nggak perlu diawasi, nggak perlu disuruh-suruh, sudah tahu tugasnya dan bertanggung jawablah. Sebelum melakukan sesuatu, pertimbangkan dengan baik. Apakah ini berkenan kepada Tuhan? Berdoa sebelum bertindak. Sehingga segala yang dilakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ikuti Petrus yang setia sampai mati. Jangan ikut-ikut apapun yang membuat adik-adik meninggalkan Tuhan. Gunakan talenta adik-adik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan suka loh kita terlibat dalam pelayanan, karena dalam pelayanan kasih kita kepada Tuhan akan teruji dan terlatih. Hari ini kita bisa renungkan 3 hal ya. Pertama, pelayanan tidak mudah, tapi Tuhan tidak ingin kita menyerah. Pelayanan akan menguji ketulusan kasih kita dan memberi kesempatan kepada kita untuk mengoreksi dan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kedua, jagalah perbuatan agar tetap memuliakan Allah. Dan jadilah orang kepercayaan Tuhan yang bertanggung jawab. 3, ikuti jejak Petrus yang setia sampai mati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami untuk setia. Dan kami akan mengambil komitmen dalam pelayanan. Tuhan tolong kami agar apa yang kami dengar hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kembali buka Alkitabnya dari Ulangan 6 ayat 5. Sudah ketemu belum? Kalau sudah, kita akan bacakan bersama-sama ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sering sekali mendengar ayat ini ya. Pasti gampang lah untuk menghafal. Dihafalin ya. Kirim ke kakak sekolah minggu. Wah, adik-adik cerita yang luar biasa ya. Kita belajar tentang Petrus. Apakah adik-adik juga sama dengan Petrus saat ini mengasihi Tuhan? Nah, yuk kita sama-sama menunjukkan kasih kita pada Tuhan dengan menyanyikan lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Sementara itu, adik-adik siapkan uang persembahannya ya. Yuk. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup,
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain dan bagi pelayanan sekolah minggu. Kami serahkan persembahan kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sudah dengar firman ya? Nah, sekarang waktunya kita akan mengerjakan aktivitas. Ayo ambil alat dan bahannya, kita akan segera mengerjakannya. Oke, saatnya aktivitas. Nah, adik-adik, kali ini Kak Win membutuhkan kertas Asturo warna hitam, lalu kertas A4 ya, kertas biasa A4, kertas putih ini, lalu kertas lipat warna apapun ya. Selanjutnya spidol warna-warni, pensil, lem, dan gunting. Nah, adik-adik, sekarang Kak Win mau singkirkan dulu ya, karena Kak Win mau membuat kertas lipatnya dulu ya. Kak Win akan singkirkan. Nah, kertas lipat yang Kak Win pakai ini seharusnya kertas lipat yang kecil saja ya, seharusnya yang kecil saja ya. Kalian pakai yang kecil saja. Kenapa Kak Win memakai yang besar? Karena ini waktu direkam ya, biar kelihatan gitu ya. Jadi seharusnya kalian memakai yang kecil saja. Oke ya, paham ya? Kak Win memakai yang besar agar kalian mudah untuk mengikutinya ya. Oke, Kak Win singkirkan. Nah, sekarang kita akan melipat kertas ini menjadi dua bagian seperti ini ya. Oke, seperti ini ya. Nah, lalu bentar ya, kita pastikan dia rapi dulu. Oke ya, perhatikan ya, yang ada bukaannya ya, yang ada bukaannya ada di bagian bawah sini, di arahnya Kak Win sini ya. Nah, sekarang Kak Win akan lipat lagi seperti ini. Oke, Kak Win akan pelan-pelan aja. Ini sedikit lebih sulit ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang Kak Win akan lipat di sini. Oke, dan sisi yang satu ini. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan buka ya. Lalu Kak Win akan flip, akan balik seperti ini. Oke ya. Nah, Kak Win akan memberikan tanda di mana bagian tengahnya tadi ya. Kak Win akan tunjukkan di sini bagian tengahnya kertas tadi. Kalian kelihatan ya bagian tengahnya. Oke, karena Kak Win akan pencet ini ya. Kak Win akan pencet yang tadi bekasnya ini ya. Kak Win beri tanda di sini, lihat ya, tidak sampai ke sini ya. Hati-hati, ujungnya dia sampai di sini aja. Nah, seperti ini ya, nggak sampai di sini ya. Ini tadi kan tengahnya kertas ya. Oke, sudah. Nah, sekarang Kak Win akan pencet bagian ini. Perhatikan ya, Kak Win akan pencet. Nah, nih pencet. Yang ini dijaga, yang ujung ini dijaga. Kak Win akan pencet ya. Kak Win pencet yang ini, yang ujung ini dijaga sampai seperti ini. Oke ya, Kak Win tunjukkan seperti ini ya. Jadi panjang, pendek, panjang. Seperti ini dulu ya. Oke ya, Kak Win ulang lagi ya. Jadi ini ada yang panjang, pendek ya. Perhatikan, sekarang Kak Win akan pencet yang ini ya. Kak Win akan pencet yang ini. Nih ya. Kak Win akan pencet dan Kak Win jaga yang ujung ini ya. Ke sini. Nah, seperti ini ya. Posisi harus seperti ini ya.
Kak Win ulang ya. Ini tadi kan Kak Win jaga di sini tadi ya, agar semuanya tetap di ujung ya. Lihat ini, panjang, pendek, panjang, pendek. Kalau sudah seperti ini, pasti betul lipatannya kalian ya. Kalian pastikan lipatannya sama seperti ini. Oke, sudah. Nah, sekarang Kak Win akan membuat pakai pensil ya. Untuk daun ya. Ini kita membuat daun ya, seperti ini. Lengkung dulu, lalu Kak Win akan membuat tangkainya. Seperti ini. Seperti ini ya, kelihatan ya. Oke, nah kalau sudah sekarang Kak Win akan ambil gunting. Kalian gunting di sini, ikutin dengan gambarnya kalian. Ini agak sulit mengguntingnya karena kertasnya bertumpuk ya, jadi kalian harus berhati-hati. Ya, ini kertasnya bertumpuk, tebal di sisi sini ya. Hati-hati mengguntingnya. Oke, sampai di sini ya. Sekarang Kak Win akan gunting bagian tangkainya. Oke ya, ini kita singkirkan. Perhatikan ya, ini sekarang kita bukanya pelan-pelan aja. Ini daun pohon maple ya. Nah, seperti ini. Ya, yang ini kalian bisa pencet aja. Nah, ini ya. Nah, Kak Win akan buat seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini kalian bisa membuat 2 atau 3 seperti ini ya. Ini punya Kak Win ukurannya besar ya, agar kalau direkam kalian bisa kelihatan ya bentuknya seperti apa. Sebaiknya kalian membuatnya dengan kertas lipat yang kecil seperti yang kalian bilang tadi ya. Oke, bagian yang pertama sudah selesai, Kak Win akan singkirkan. Oke, bagian yang kedua sekarang ambil kertas A4 ya. Kalian bisa lipat ini menjadi 4. Kalian lipat lagi, lalu kalian lipat lagi dan dipotong ya. Dipotong seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ya. Kalian bisa tuliskan ayatnya menggunakan spidol warna-warni. Kami sudah siapkan seperti ini ya. Ayatnya ada di Ulangan pasal 6 ayat 5. Kalian tuliskan di situ. Oke, kalau sudah kalian bisa memakai bantuan pensil untuk membuat gulungan kertas. Kita akan membuat gulungan kertas seperti ini dan seperti ini. Jadi biar dia lebih kecil lagi, bisa ditarik, di roll seperti ini. Nah, ini ya, juga bisa ditarik, di roll lagi, gulung lagi, ini ya, seperti ini ya. Bagian kedua seperti ini. Nah, selanjutnya kertas Asturo ini dia ukurannya sama seperti kertas yang A4 tadi ya. Kalian dapat seperti ini, kalian potong menjadi 2. Nah, kami akan potong sebentar. Setelah seperti ini ya, kita akan gunakan salah satu ya. Satunya nanti kalian simpan aja biar kalian bisa pakai nanti selanjutnya ya. Oke, kami akan siapkan lem juga ya. Sekarang di bagian ini Kak Win akan tempelkan seperti ini ya, lihat ya. Sisakan kira-kira 1 cm ya. Kalau sudah ini Kak Win akan tekan sini. Kalian akan pencet di sini. Oke, sudah. Nah, sekarang mungkin Kak Win membutuhkan bantuan dari penggaris ya. Nah, hanya untuk membantu Kak Win untuk melipat ini loh. Nah, ujungnya ini. Nah, cuman hanya untuk membantu melipat ini aja. Bentar ya. Nah, Kak Win terbantu dengan penggaris ini ya. Kalau kalian bisa langsung nggak apa-apa ya. Nah, sekarang Kak Win akan beri lem di sininya. Ya, di bagian sini atau bagian sini boleh pilih aja salah satu.
ya. Kita beri lem di bagian sini. Lalu kita rekatkan. Kita rekatkan, tunggu sebentar biar dia agak kering ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan buat lipatan di sini. Kak Win sekali lagi akan menggunakan garis ya. Kalau mungkin nanti bisa siapkan aja ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian bisa tanpa penggaris boleh, nggak apa-apa. Nah, ini sudah dilipat seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan buka. Nah, ya, lihat ini sekarang Kak Win akan lipat di sini. Dia menyerupai, kalian tahu kalender duduk ya, tanggalan duduk itu loh ya, seperti ini. Nah, dia bisa berdiri seperti ini ya. Oke, kita lanjut ya. Kita akan satukan semua bagiannya ya. Oke, step terakhir ya, kita akan gabungkan semua yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini kalian menggunakan kertas lipat yang kecil ya. Nah, jadi kalau yang tadi kan terlalu besar ya. Nah, kalau ini dia lebih pas di sini nanti ya. Oke, Kak Win akan berikan sedikit lem bagian bawah. Kak Win akan tempelkan seperti ini. Lalu di bagian atas Kak Win juga beri sedikit lem. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Lalu Kak Win akan beri lem sedikit sini. Lalu Kak Win akan tempelkan sini. Oke. Lalu selanjutnya Kak Win juga akan berikan lem di sini. Kalian bisa beri di sini ya. Oke. Nah, bagian terakhir sudah kita gabungkan. Nah, aktivitas kita seperti ini ya. Jadi ini bisa sebagai pengingat untuk di meja ya. Seperti ini. Oke. Bisa? Nah, gampang kan? Nah, aktivitas kita sudah selesai. Aktivitasnya sudah jadi ya. Sudah ada ayat di sini. Bukan sekedar ayat loh, tapi komitmen. Yang namanya komitmen itu adalah sebuah janji. Dan janji harus ditepati. Adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Setia ya beribadah. Sampai jumpa.